Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Terima kasih kepada panitia dan para rekan-rekan peserta seminar. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan satu makalah tentang hubungan antar agama dalam Maqasidul Quran, perspektif Said Nursi, eksplorasi aspek eksklusivitas dan inklusivitas dalam ayat kalimatun sawa. Eh, Sebentar, sorry. Oke, ini satu kutipan yang barangkali mendasari eh, menjadi benang merah dari presentasi saya adalah konsep Sababiyatul Quran Said Nursi. Beliau menyatakan bahwasanya Al-Quran itu senantiasa muda, konsep Sababiyatul Quran. Artinya meskipun Al-Quran sudah berusia 1400 tahun, tetapi dia selalu menjawab tantangan zaman seakan baru diturunkan kemarin. Nah itu istantikil Quran. Ini eh, jadi apa namanya? eh Mohon maaf ini saya sebentar ya. Oke, jadi ya gini aja, diam dulu. Ini sekilas tentang eh, sejarah kemunculan Maqasidul Quran. Bisa dibaca sendiri dalam makalah atau slide saya yang bisa saya share karena waktunya hanya 7 menit ya. Saya pikir kok cukup singkat. Jadi misi utama saya dalam presentasi ini adalah ingin menunjukkan eh, dalam Maqasidul Qur'annya Said Nursi itu eh, mana sih yang bisa kita gunakan dalam membangun hubungan antar umat beragama. Nah, gitu ya. Asal diam, jangan dulu. Jangan. Jadi eh, saya ingin langsung menunjukkan di sini eh, Maqasidul Qur'annya Said Nursi itu luar biasa ada 4, yaitu ini ya, tauhid, kenabian, hari kebangkitan dan keadilan. Maksudnya dalam setiap ayat bahkan ya itu sebenarnya bisa kita eksplorasi empat poin, empat poin ini. Ada tauhidnya, ada kenabiannya, ada hari kebangkitannya, ada keadilannya. Seperti dalam Bismillah, Bismillah itu jelas tauhid, gitu ya. Itu loh. Terus risalahnya mana? Risalah itu kul. Kul ini muqaddar. Kul bismillahirrahmanirrahim gitu. Artinya dari kul itu ada mukhatab, ada mukhatib. Eh, jadi mukhatibnya Allah, mukhatabnya Rasulullah gitu ya. Terus Ar-Rahman. Ar-Rahman itu menunjukkan keadilan. Kan dia sifat kasih di dunia. Basisnya adalah keadilan. Kalau Rahim itu basisnya adalah ihsan gitu ya di akhirat nanti. Itu menunjukkan hari akhir. Dari di sini kita tahu bahwasanya dalam Bismillah saja itu ada 4 maqasidul Quran tadi itu, gitu ya. Oke, dari 4 ini mari kita lihat eh, mana sih yang bisa menunjukkan apa namanya eh, mana yang eksklusif, mana yang inklusif. Saya apa namanya mengangkat eksklusif inklusif ini karena tidak sedikit dari kita itu kurang sadar bahwasanya dalam setiap agama itu ada 2 komponen itu. Yang terjadi adalah orang kadang-kadang menganggap eksklusif semuanya, ada yang menganggap inklusif semuanya, dan ini salah satu bentuk sifat ekstrim kalau menurut saya. Jadi yang moderat adalah yang eksklusif ditempatkan di eksklusif, yang inklusif ditempatkan di inklusif. Lah, dalam eh, Maqasidul Qur'annya Said Nursi, tauhid itu jelas,
eksklusif, kenabian juga. Yang membedakan Islam dengan Kristen misalkan adalah salah satunya sejauh mana masing-masing percaya kepada Rasulullah. Hari kebangkitan juga. Jadi tiga pertama ini bisa dijadikan eksklusif. Lah, keadilan itu inklusif. Itu ya. Jadi dalam membangun hubungan antar umat beragama harus tahu kita tiga ini itu bersifat eksklusif. Tapi kalau sudah berbicara keadilan, orang mau agamanya apa, latar belakangnya apa, gitu ya, itu pasti mereka mengimpikan, memperjuangkan, dan ingin mendapatkan keadilan. Keadilan itu ada nilai universal, gitu ya. Jadi yang maksudnya itu aslu hasabitun wa far'uha sama. Dalam membangun hubungan antar umat beragama itu eksklusifnya harus kuat dan tetap terjaga pada saat yang sama wa far'uha sama, yaitu kita kembangkan, kita eksplorasi keadilan tadi itu. Gitu ya. Ah, oke. Eh, dalam kalimatun sawa itu ya. Ta'alau ila kalimatin sawa gitu ya. Hmm. Itu mana kira-kira ya makosidul Qur'annya Said Nursi tadi itu kan ada dalam basmalah. Apakah empat tadi itu juga ada dalam ayat kalimatun sawa ini? Analisis kami ada. Jadi kalimatun sawa di situ sebenarnya mengandung dua. Kalimatun sawa di situ yang pertama adalah la ilaha Allah ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Jadi eh, apa namanya kalimatun sawa yang pertama itu adalah ya kita kembali untuk menyembah Tuhan yang sama kan gitu. Jadi eh, titik temu yang pertama itu bersifat eksklusif, yaitu ayo kita kembali untuk menyembah Tuhan yang sama dengan cara yang sama sebagaimana diajarkan para nabi, gitu ya. Nah, wa intawallau dan jika mereka juga tidak kunjung apa namanya eh, apa namanya mengikuti apa yang kita dakwahkan, ya ya itu terserah mereka, tidak apa-apa. Ishadu bi anna muslimun. Sebentar. Eh, persaksikanlah bahwasanya kami kami adalah orang-orang yang berserah diri. Berserah diri itu maksudnya itu kita saling bertoleransi. Ya udah kalau kalau memang tidak mau ya sudah apa namanya saya mempercayai apa yang saya peluk, saya memeluk apa yang saya percayai dan kamu juga mempercayai apa yang kamu peluk. Gitu ya. Memeluk apa yang Anda percayai gitu. Jadi itu isyhadu bi anna muslim. Muslimun itu juga menunjukkan saya pasrah. Selama Islam kan pasrah, ya. Memasrahkan apa yang menjadi keputusan Allah kepada beliau sendiri, kepada ia sendiri. Saya pikir itu eh, jadi intinya dalam presentasi ini dalam membangun hubungan antar umat beragama, kita harus sadar mana yang eksklusif, mana yang inklusif. Dalam Maqasidul Qur'annya Said Nursi, dan nanti ada bisa dibaca di artikel saya, contoh penerapannya adalah panggilan kafir, apa namanya, dalam membangun hubungan antar umat beragama, gitu ya. Termasuk Aulia itu Al-Maidah 51 itu dieksplorasi oleh Said Nursi. Luar biasa. Jadi harus tahu mana yang eksklusif, mana yang inklusif. Saya pikir itu saja kami yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak nambok mau gale. Jadi belum.